Ya, halo sobat internet, kembali lagi di channel Farm Project. Jadi di video kali ini gue akan membahas yang pasti bukan Hasto ya. Kemarin udah kita bahas Hasto, tapi Tuhan berkehendak lain ya. Hasto belum dipakai kan baju tahanan ya, baju KPK. Karena Hasto belum ditahan guys. Ya, coba ntar kita saksikan episode dan season selanjutnya ya, Hasto seperti apa ya. Gue harap KPK akan lebih tegas, harus lebih bertindak dalam kebenaran gitu. Yang pasti alat bukti segala macam harus diungkap gitu. Hasto harus bisa ditahan. Oke guys, ya langsung aja. Jadi di video kali ini gue akan membahas Mbah Amin ya, Mbah Amin Rais. Emang kenapa sih kita membahas Mbah Amin gitu? Karena Mbah Amin ini menyalahkan guys. Jadi kalau kata Mbah Amin, kalau bisa bazar-bazarnya Mulyono ini gitu, ditenggelamkan gitu ya. Karena bikin meresahkan warganet guys. Katanya seperti itu. Coba kita lihat lebih jelasnya seperti apa video dari Mbah Amin. Gue mau pengen tahu juga ya. Kita simak videonya dari channelnya Agrifana nih. Oke. Gri, pagi-pagi teriak-teriak lu, Gri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Apa, Gri? Ada deh. Enggak. Terus terang apa nih? Mumpung belum dimulai nih. Lu mau bahas apa nih? Bahas Hasto? Enggak. Terus terang aja, kalau lu bahas Hasto kali ini, daripada gua muntah-muntah, sebelum muntah-muntah, mendingan gua jauh-jauh nggak akan lihat dah video lu lagi dah. Sampai segitunya nggak juga kali. Serius. Awalnya cuma nek-nek, kemarin nek-nek. Terus video yang terakhir gua ngelihatnya langsung muntah. Tadinya gua mau bahas pernyataan Ketua KPK tentang Prabowo ditelepon Megawati. Tapi karena daripada teman-teman muntah-muntah, ya udahlah. Saya ganti dengan pembahasan yang selama ini ditunggu-tunggu. Apa, Gri? Udah ada deh. Nggak serius, di depan dulu. Ntar gua kejebak lagi. Lu ngomongnya apa, nanti dibahas apa, keburu lu gua nek. Kadang-kadang lucu-lucu juga nih. Ya, Amin Rais. Waduh. Gri, pelan-pelan sih, Gri. Ya, Amin Rais. Nah, gitulah. Ya, sesuai dengan permintaan teman-teman, saya baca banyak di komentar, kok Amin Rais lama banget ya, Bang? Kemana aja? Ada nggak dibahas? Atau memang nggak ada sama sekali, dia udah tenggelam? Atau seperti apa? Nah, sekarang ada nih. Muncul lagi guys. Sekarang muncul nih Amin Rais nih. Kirain Amin Rais itu ya membahas penegakan KPK, membahas Prabowo gitu ya. Membahas pemerintahan Prabowo yang sekarang, membahas kabinet merah putih. Kirain. Tapi nyata ternyata sakit ginjalnya Amin Rais belum sembuh. Sakit hatinya Amin Rais belum sembuh. Masih juga menyerang Presiden ke-7 Joko Widodo. Woi, sekarang udah Presiden ke-8. Mungkin apa nggak dianggap ada Presiden ke-8 kali ya? Sekarang ini halusinasinya mereka ini masih Presiden ke-7 kali ya. Saking drogoknya ini. Manusia drogok jaran ini. Coba kita denger dulu ngomong apa dia. Lama nggak ngomong, nggak muncul ini. Tiba-tiba muncul. Kirain bahas Presiden ke-8. Masih Presiden ke-7. Gobloknya sampai unyeng-unyeng. Oke, cekidot. Nah, karena itu masa depan Indonesia di bawah Presiden Prabowo bisa tidak menentu bila unsur-unsur destruktif yang membela Mulyono dibiarkan bergentayangan di seantero negeri, mencoba menggagalkan langkah-langkah Prabowo untuk memperbaiki masa depan Indonesia.
Cak. Gobloknya sampai unyeng-unyeng beneran ini. Gobloknya sampai unyeng-unyeng ini. Salah. Yang benar justru pendukung Mulyono, pendukung Jokowi, seantero jagat raya ini, hari ini, sampai detik ini, semua mendukung Prabowo. Goblok sampai unyeng-unyeng. Biar wehel. Enggak, gua lihat dari awal aja ini gobloknya sampai unyeng-unyeng. Mungkin ini kali ya yang berkali-kali oleh Pak Prabowo dikatakan bahwa profesor kita kok gendeng-gendeng semua begini. Pinter sih, tapi gendeng. Oh, tiara. Justru unsur-unsur yang membela Mulyono seantero negeri ini adalah hari ini, detik ini, semuanya membela Prabowo Subianto. Tak terkecuali, dan nggak ada yang keluar sedikit pun. Ayo. Min, kira-kira kamu begini kapan, Min? Salah. Aduh, gue kentir repol. Salah. Nggak ada satupun pendukung Mulyono yang tidak mendukung Prabowo hari ini. Data empiris di lapangan. Lu ngomong jangan mengada-ngada lu. Min. Profesor sih boleh. Tapi mungkin karena usia, ya daya pikir, pola pikir, dan analisanya jadi seperti ini. Nggak ada satupun orang yang mendukung Mulyono sampai dengan hari ini tidak mendukung Prabowo sampai dengan detik ini. Nggak ada satupun. Nggak ada. Nggak ada. Malah tambah tuh dari PKS, PKB, Nasdem tuh. Dukungan Prabowo malah nambah. Bukan berarti kemudian yang mendukung Mulyono tidak mendukung Prabowo sampai dengan hari ini. Salah. Nyok. Oh, nyok. Aduh. Oke, kita lanjut. Saya yakin dua program Mulyono yang paling berbahaya ada dua. Pertama, terus menggoyahkan stabilitas politik lewat partai coklat, supaya image Prabowo makin kedodoran di mata rakyat. Kedua, Gibran Fufufafa terus beroperasi di akar rumput, di desa-desa dan di kota-kota, terus meningkatkan popularitasnya bahwa si Fufufafa ini pantas jadi presiden. Ya. Kri, belum apa-apa lu udah ketawa. Iya, makin kenter sih soalnya. Gua maksudnya makin dengernya makin kentir gua. Dua program Mulyono menggagalkan program-program Prabowo melalui Partai Coklat. Loh ya, Kapolri lebih taat dan patuh kepada Prabowo hari inilah daripada kepada Jokowi. Ngapain? Apa harapannya patuh pada Jokowi? Loh, ini logika aja. Loh, kalau masih patuh kepada Jokowi, nggak patuh kepada Prabowo, kok luar biasa banget. Ada apa magnet ini? Gitu loh. Hah? Itu satu. Yang kedua, akan melambungkan atau dilambungkan Gibran si Fufufafa mendorong untuk jadi presiden di 2029. Sekarang berkeliling ke Indonesia, ke daerah-daerah semuanya. Loh, kok analisanya kenter banget sih? Itulah kalau sesuatu didasarkan pada hati yang busuk. Karena apa? Kalau hatinya sudah busuk, nggak akan bisa berpikir jernih. Apalagi ditambah otaknya kotor. Otak lu ini kan selalu kotor nih. Jadi nggak bisa berpikir jernih sedikit pun. Lu tahu nggak? Gibran keliling Indonesia itu atas perintah dan izin Prabowo.
Nggak mungkin nggak minta izin ke Prabowo. Nggak mungkin tidak diperintahkan oleh Presiden. Inilah kolaborasi dan elaborasi yang luar biasa, kerjasama yang luar biasa antara Presiden dan Wakil Presiden. Baru terjadi kali ini, Cok. Sebelum-belumnya nggak pernah terjadi. Ya Presiden aja yang tunggang langgang sendiri ke sana kemari, bekerja, mengawal negeri ini, membangun negeri ini, memperbaiki bangsa ini. Ini sudah pas. Sekali lagi ya, Gibran kemana-mana atas instruksi dan perintah Presiden Prabowo Subianto. Cok. Aduh, gimana analisanya? Gimana? Ya tapi ya susah ya, otaknya kotor sih. Kotor sih gimana? Seluruh otak di dalam kepala isinya ini nih negatif semua. Nggak ada sedikit pun positif, nggak ada. Negatif semua. Jadi susah. Kan lihat matanya Amin Rais ini pentola. Betul. Kasihan sebenarnya. Ini matanya pelotot, pentola. Kasihan ini. Orang ini gelandangan politik, udah nggak bisa dapat apa-apa. Jadi kayak begini hidupnya sehari-hari. Kalau kamu mampu, sekarang udah siap-siap. Ya, even nanti Partai Umat nggak dapat kursi satu pun di DPR RI, kalian bisa mencalonkan sendiri. Buktikan. 2029 kamu nyalon presiden. Buktikan rubah semua tatanan negara ini menjadi lebih baik. Buktikan kalau kamu lebih hebat dari Mulyono dan Prabowo Subianto hari ini. Buktikan. Jangan jangan ngejeplak melulu. Sosornya lo ngejeplak melulu. Hah? Oke. Nah, karena itu Presiden Prabowo harus memberi suntikan keberanian dengan dosis tinggi pada Kejaksaan Agung dan KPK supaya segera menyeret Gibran, Kaisang, dan Bobi Nasution untuk mempertanggungjawabkan gratifikasi puluhan miliar yang mereka terima beberapa tahun lalu dari para mafioso, Taipan, dan Cukong. Nah, bila anak-anak Jokowi dan sang menantu sudah dibawa ke pengadilan, tidak bisa tidak mereka pasti nyakot atau menggigit Mulyono, bapak mereka. Itu harapanmu, Min. Itu ilusi kamu, Min. Ah? Itu halusinasi kamu, Min. Awas loh, kalau orang banyak halu, kemudian nggak bisa menjadi fakta, banyak yang berakhir edan loh. Edan. Ya memang udah edan. Beneran. Kebanyakan halu, tidak terrealisasi satu pun, halusinasinya itu, banyak orang menjadi gila loh. Awas loh. Enggak, ini gue peringatkan baik ini. Ya, gue sebagai anak, gue peringatkan baik sekarang. Awas, hati-hati. Awas, awas. Udah banyak kejadian. Akhirnya jalan-jalan terus setiap hari, nggak ketahuan arahnya kemana. Sambil ngomel-ngomel sepanjang jalan, sambil pidato, ya, sambil jalan. Coba bayangin aja. Kalau kejadian seperti itu gimana, ayo? Ya, awas. Itu adalah halusinasi yang tidak terrealisasi. Min, kenapa saya sebut halusinasi? Ya tuh Prabowo mau melindungi Jokowi dan seluruh keluarganya, Min, sampai dengan hari ini, Min. Lu berharap apa? Diseret oleh KPK, diseret oleh Kejagung agar lebih tajam lagi supaya bisa mengadili Jokowi, anak-anak dan mantunya gitu. Nggak mungkin. Komitmennya Prabowo hari ini adalah melindungi keluarga mantan presiden semuanya. Tidak hanya Jokowi, semuanya. Biar bagaimanapun mereka adalah sudah berjasa terhadap negeri ini. Itu komitmen Prabowo. Tak kasih tahu kalau belum pernah dengar. Bahkan seringkali diulang-ulang pidato Prabowo bahwa
Prabowo membela habis-habisan Gibran Raka Buming Raka, wakil presidennya, ketika terus diserang dengan isu-isu dinasti. Apa kata Prabowo? Loh, kalaupun dinasti, keluarganya mengizinkan untuk berbakti kepada negeri ini, apa salahnya? Apa yang salah? Apa yang salah? Itu Prabowo sendiri yang ngomong. Kalau keluarganya diizinkan untuk berbakti untuk negeri ini, apa yang salah? Itu kalau otaknya positif. Kalau otaknya negatif, Dengar tuh, Amin. Amin kedua, dengar ya. Ya, dengar. Pokoknya udah tahu lah ya, Amin kedua siapa. ya kayak lu, Min. Pokoknya cincinnya rambutnya putih juga, sama. Fufu melulu. Pendeknya juga sama. Sampai dengan hari ini. Takutnya, ntar pada saat sarakatul maut, ya Mbah Amin, istighfar Mbah. Tampolin. Mbah, istighfar Mbah. Ya, Kalau terjadi seperti itu apa nggak ngeri nantinya? Kan orang sakaratul maut itu kan apa yang dilakukan atau diperbuat kebiasaan sehari-harinya atau kesehariannya. Terus gimana kalau seperti itu nanti jadinya ya? Ya Allah, ya Rabb, astagfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jadikan husnul khotimah ya Allah. Kan masih gua doain baik kan? Nggak akan. Prabowo melindungi Jokowi dan keluarganya. Tidak hanya itu. Prabowo melindungi seluruh mantan presiden di Republik ini. Karena biar bagaimanapun, apapun kondisinya, beliau sudah berjasa terhadap negeri ini. Itu komitmennya Prabowo. Kamu belum pernah dengar itu? Orang dengan segala kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan mereka adalah orang yang telah membangun negeri ini. Kita wajib menghormati dan memperlakukan baik kepadanya. Semuanya, tanpa terkecuali. Even itu Megawati. Min. Profesor kayak begini, ini mungkin yang berkali-kali disebut. Saya heran ya, profesor kita ini pinter-pinter. Tapi kok hatinya bodoh. Min. Oke. Insya Allah harapan besar buat perbaikan Indonesia tetap terbuka lebar setelah Mulyono, keluarganya, dan oknum-oknum bayaran serta buzzer rupiah terus diawasi dan terlikung perlahan tetapi pasti. Program mereka sangat jelas. Gagalkan Prabowo dan lambungkan Gibran Bufafa setinggi mungkin. Akan tetapi saya yakin, hakul yakin, Mulyono sedang mengalami proses tenggelam ke rawa-rawa sejarah modern Indonesia abad 21. Udah cukup. Daripada lu nanti stres, ya, mohon maaf meninggalnya tragis, udah mendingan. Udah deh. Udah. Kan kamu udah meyakini Mulyono udah tenggelam ke rawa-rawa sejarah abad modern. Udah, kamu udah meyakini itu, udah. Selesai titik. Ya, udah. Ya. Daripada ya kasihan nanti. Ya, mohon maaf. Kalau sampai penasaran kan kasihan. Buser-buser kalian disinggung nih. Ya lu juga, Gri. Lu dikatain buser juga. Oh, gua aja. Oh, gua. Maksudnya buser RP siapa? Ya lu kan dapat bayaran. Hah? Dari siapa? Dari Mulyono. Alhamdulillah. Jadi buser-buser Mulyono harus segera ditelikung di seantero negeri ini. Buser-buser RP. Nih kawan-kawan gini, kayaknya kita perlu kopdar deh ini ya. Menyatukan visi misi kayaknya ini. Ya kan dikatain buser, dikatain dapat bayaran dari Mulyono,
enak kali ini. Pak Jokowi kita dikatain dapat bayaran dari Bapak loh, Pak. Mestinya Bapak bayar saya ini. Ya, sekalian gitu loh. Maksudnya, jadi apa yang dikatakan Amin Rais itu menjadi fakta gitu. Jadi ini udah dikatain, oh, kering tenggorokannya sendiri, nggak dapat bayaran dari Mulyono. Dikata-katain terus lagi sama Amin Rais. Min, logikanya Min, Buser Mulyono hari ini, kalaupun itu Buser, membela Mulyono hari ini terus-terusan, itu juga membela Presiden Prabowo hari ini semuanya mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo, Min. Secara logik, secara logika. Kemudian kamu meminta Prabowo untuk menenggelamkan semua buser-buser Mulyono gitu. Mimpi. Mimpi! Halonya tingkat dewa. Mimpi lo. Oh, busernya Mulyono sekarang busernya Prabowo gimana? Suruh menenggelamkan. Lo kayak begini loh, yang membuat profesor politik gagal hidup di dunia politik, hanya menjadi pengkritik politik dan menjadi gelandangan politik. Kenapa? Pola pikirnya nyeleneh, analisanya salah, dugaan-dugaan dan sangkaan-sangkaannya sama sekali tidak menyentuh substansi. Sekarang lu evaluasi diri lu sendiri, Min. Seluruh pernyataan lu, dari awal sampai akhir hari ini, ada nggak satu saja yang menjadi kenyataan, yang menjadi realita? Satu saja. Nggak ada, Min. Hah? Amin, amin, amin. Ya, jadi itu guys ya. Videonya dari Amin Rais ya. Intinya adalah katanya buzzer-buzzernya Mulyono mau ditenggelamkan guys. Buzzer-buzzernya Mulyono masih kalem aja nih ya. Masih kalem, gak brutal gitu. Kalau brutal ntar Anda ya, Bahamin yang kita tenggelamkan gitu ya. Apalagi Amin Rais yang 2 nih. Ntar ada nih Amin Rais yang 2. Lihat aja ntar. Ya, jadi itu guys ya videonya ya. Jadi semua statement yang dikatakan Amin Rais itu hanyalah ya. Halusinasi aja gitu, sugesti. Mungkin dia habis dihipnotis sama Romi Rafael kayak ya. Jadi seperti itu guys ya. Menenggelamkan lah, dia mau memerintahkan Bapak Prabowo lah itu. Dia habis dihipnotis sama Romi Rafael kalau enggak uya-kuya. Paling itu deh. Ya udah, jadi itu aja dari video dari gua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe. See you the next on video.